Selamat malam semuanya. Ya, bersyukur hari ini kita kembali ada kesempatan untuk bersekutu dan ada beberapa wajah baru yang saya lihat dari mimbar ini. Nanti kita akan kenalan bersama-sama dengan yang baru. Hari ini nggak ada diskusi, tapi kita bisa bertanya melalui Slido. Jadi buat teman-teman yang ada di dalam grup itu sudah dikirimkan dan saya juga kirimkan QR di sana sehingga yang belum ada di dalam grup pun bisa pass through ke temannya untuk di-scan. Dan kalau pertanyaannya sulit, maka sudah bisa call a friend gini ya. Ada beberapa teman yang bisa dipanggil ke depan. Hari ini kita nggak ada diskusi karena tema kita juga lebih doktrinal dari biasanya. Every once in a while, dan kebetulan tema yang kita ikuti dari buku yang ditulis oleh teolog, saya lupa namanya, Daniel Kin ya kalau tidak salah ya. Itu adalah buku yang sebetulnya cukup doktrinal, tetapi di pertemuan awal sudah dibahas dengan sangat baik oleh Penatua Jackson, Ibu Dona, juga Pak Agudin ya. Dan kemudian di minggu kali ini kita akan bahas The Son's Body, tema yang lebih doktrinal dan cukup merangkum apa yang jadi pergumulan di tema sebelumnya dari created, gendered, di sana juga ada tentang sexual body, kemudian Ibu Dona membahas mengenai particular dan juga social. Nah, kita akan melihat nanti pada hari ini tema yang lebih mungkin kita bisa renungkan secara teologis, tapi sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan berikan kesempatan kami boleh bersekutu, kami menikmati apa yang menjadi waktu-waktu kami di luar, tetapi juga kami mau menikmati apa yang menjadi waktu kami di dalam gereja. Kiranya Tuhan berikan hikmat pada yang berbicara dan yang mendengar, dan kami boleh bersama-sama menerima firman dengan sukacita, dengan rendah hati, dan juga kami boleh bersama-sama bertumbuh. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir apa makna juru selamat yang bertubuh? Boleh lihat di dalam slide ya. Apa maknanya juru selamat kita? Tuhan Yesus itu dia turun ke dalam dunia, kita tahu dia berinkarnasi, dia dilahirkan dan dia menjadi besar. Apa maknanya dia itu memiliki tubuh? Kadang-kadang ya kita berpikir ketika nonton film-film mitologi dan kemudian melihat dewa-dewa yang turun, mereka juga punya tubuh, tapi tubuh mereka itu kan beda dengan tubuh yang di dalam Injil ya, menceritakan tentang Tuhan. Nanti kita lihat misalnya ada kisah dari Krishna. Ada yang pernah nonton kartunnya Krishna nggak? Yang biru? Nggak pernah ya? Saya nonton film kartun yang kurang bermutu sih memang sih. Nanti kita akan lihat ya apa bedanya gitu ya. Tapi apakah berbeda jika lebih dari 2000 tahun yang lalu Allah Anak, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu dia memutuskan untuk hadir di dalam dunia bukan dengan tubuh biasa. Bukan dengan tubuh seperti tubuh manusia pada umumnya, seperti tubuh kita. Tetapi dia lahir dengan misalnya ya kelihatan tubuh karena kalau dia cuma roh ya menakutkan gitu ya. Tapi seandainya dia turun tanpa tubuh materi, bukankah mungkin lebih powerful gitu ya, waktu mau disalib gitu, misalnya pakunya itu mantul gitu. Kayak nonton film Captain America yang baru itu ya, ada spoiler alert, ada musuhnya yang warna merah, dan ya peluru itu nggak bisa tembus gitu, kan keren gitu ya. Waktu mau disalib, terus dia bisa menggoda si Roman soldier itu, kalau gua nggak kasih izin, paku gua nggak tembus. Kan that's very nice, that makes a good story. Tapi Tuhan nggak pilih jalur itu. Dia pilih lahir dengan tubuh dan tubuh yang biasa. Dia pilih lahir dengan tubuh yang manusiawi atau tubuh yang duniawi, tanda kutip ya. Artinya tubuh materi yang biasa. Nah, di dalam dunia teologi, para teolog itu mulai kemudian berpikir, mungkinkah kita itu melihat apa itu manusia dengan mempelajari Allah yang turun jadi manusia? Ternyata menurut para teolog ini bisa. Ketika kita melihat Yesus Kristus yang adalah Allah dan berinkarnasi, kita jadi makin mengerti apa artinya menjadi manusia. Apa artinya hidup yang embodied. Tadi ada yang nanya gitu ya, embodied living itu artinya apa sih? Embodied living itu bisa macam-macam diterjemahkan. Bahasa Indonesia mungkin kurang pas ya. Tapi kalau saya menangkap isi dari buku itu, maka embodied living itu berarti hidup yang penuh. Kita bisa mempelajari hidup yang penuh dengan melihat kepada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Iya sih, dia Allah dan manusia. Tetapi di situ ada kehidupan yang penuh. Kita akan coba merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini pada malam hari ini. Yang pertama adalah 3 fakta Allah yang berinkarnasi. Ini paling sedikit 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah gambar sempurna Allah. Coba kita buka ya, Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Teman-teman boleh buka di Alkitab masing-masing dan kemudian menandai, entah kalau kita fisik boleh di highlight atau di handphone ya. Kita bisa melihat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian oleh penulis Ibrani, kita sebut saja pengkhotbah. Dia berkata, ia
Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, 33,5 tahun itu ditutup waktu Tuhan Yesus dalam dunia, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ini Bapa di tempat yang tinggi. Jadi waktu kita melihat kepada kitab Perjanjian Baru, dan mereka menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus demikian besar, demikian limpah, dia bagikan hidupnya dan seterusnya. Perjanjian Baru mau kasih tahu satu hal. Yesus, Allah yang berinkarnasi, dia adalah gambar sempurna dari Allah. Gambar sempurna itu apa? Artinya kalau kamu mau kenal siapa Tuhanmu, baik itu orang-orang Yahudi yang mengerti perjanjian lama, atau kamu di perjanjian baru hidup di abad pertama, dan kamu mau kenal siapa Tuhan yang menciptakan kamu, lihatlah kepada dia. Dia adalah gambar yang sempurna, dia cahaya kemuliaan Allah, dia adalah gambar wujud Allah, dan dia juga menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ibrani ini highly theological. Kalau kamu mau tahu kristologi, baca Ibrani. Ibrani mau kasih tahu, kamu orang-orang pembaca Ibrani adalah orang yang mau kembali jadi Jewish, meninggalkan iman Kristen. Dan kemudian penulis Ibrani akan katakan, kamu mismatch loh, kamu akan kehilangan banyak loh. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi cuma tahu Allah itu yang jauh di sana, tetapi di perjanjian baru, di dalam iman Kristen, kita juga tahu Allah yang turun dalam dunia. Siapa dia? Yesus. Itu Ibrani. Jadi pembaca Ibrani, kenapa dia bandingkan Yesus dengan Musa, kenapa dia bandingkan Yesus dengan Harun, kenapa dia bandingkan Yesus dengan Melkisedek gitu ya, yang kepadanya Abraham memberikan persepuluhan, ya karena Yesus itu so much more daripada mereka semua. Pembaca Ibrani adalah orang-orang Yahudi, sudah jadi Kristen, hidupnya susah karena dianiaya, pengen balik jadi Yahudi. Penulis Ibrani dikatakan rugi, kamu cuma lihat Allah dari jauh kan, sekarang ini Allah dari dekat. Siapa dia? Yesus Kristus. Di dalam bagian-bagian yang lain seperti 2 Korintus pasal 4, Yohanes 14 ayat 8-10, mereka juga mengatakan hal yang sama. Kamu mau mengenal siapa Bapa, kamu harus kenal anak. Kamu mau bertemu dengan dia yang menciptakan seluruh alam semesta, kamu harus mulai dari dia yang kepadanya dia menciptakan, atau melaluinya dia menciptakan. The Logos, firman itu. Kolose juga mengatakan hal yang sama dan banyak bagian yang lain. Yang kedua adalah dia bukan hanya gambar sempurna Allah, dia juga patron keselamatan. Apa itu patron? Saya pakai istilah yang mungkin jarang gitu ya. Patron itu artinya apapun yang kamu mau tahu tentang keselamatan dan alami di dalam keselamatan, kamu lihat dari patron. Patronnya adalah Yesus. Tentu kita tahu ini gitu ya. Dia turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dia taat sampai mati. Dia disalibkan. Dia itu memberikan kebenaran buat kita. Kita harus tahu ini begitu ya. Dia adalah patron keselamatan. Roma misalnya mengatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, artinya hukum Taurat kasih tahu kamu orang berdosa, tapi kamu gak bisa taat karena kamu berdosa, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Artinya adalah hukum Taurat itu kasih tahu kamu berdosa, terus kamu pengen selamat, tapi kamu mau melakukan hukum Taurat kamu gak bisa karena kamu berdosa. Tapi Allah mengirim anaknya di dalam daging, artinya dia have some limitations, dia punya limitasi, dia punya kesulitan, dia punya pergumulan, tapi tanpa dosa, dan dia bisa menang dari itu. Jadi, saya selalu mengatakan saya senang kalimat ini sih ya, bisa nggak sih orang selamat tanpa Yesus? Bisa. Caranya adalah lakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bisa nggak melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Ya nggak bisa. Kita kan biasa mengatakan, kamu punya dosa asal, tapi dosa asal itu kurang helpful ya. Kita itu kan selalu mengatakan dosa asal ini kan bukan pilihan saya. Oke, let's keep it away gitu ya. Dosa asal nggak usah dibicarakan. Bicara keseharian kita sih. Mungkin nggak sih melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Jawabannya nggak bisa. Misalnya mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Terus Tuhan kasih perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dan di perumpamaan itu poinnya adalah sesamamu manusia adalah semua orang. Lalu mereka mulai pikir, kalau semua orang ya mana bisa. Orang Samaria itu musuh, itu orang yang hina, orang yang menjijikan, orang yang kelas bawah. Pemungut cukai itu menjengkelkan, anteknya Romawi. Harusnya kita bakar pemungut cukai, kita singkirkan dia dari masyarakat. Bisa nggak kamu mengasihi janda miskin? Janda miskin nggak ada gunanya buat masyarakat. Bisa nggak kamu mengasihi seorang pezina? Nggak, dia harus dilempari batu sampai mati. Maka kamu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri itu nggak mungkin. Apalagi mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Maka nggak bisa. Tapi dia diutus, harus ada yang dari atas diutus, dan dia di dalam daging dikuasai dosa karena dosa itu menguasai daging, tapi dia
melewati semuanya dengan sempurna. Jadi dia patron keselamatan. Jadi waktu orang melihat tentang Tuhan Yesus ya, kemudian dia bertanya, bisa nggak sih caranya selamat lewat Tuhan Yesus? Pasti bisa. Tanpa Tuhan Yesus juga bisa. Kalau kamu bisa mentaati hukum Taurat, tapi nggak mungkin. Maka kembali lagi ke Yesus. Dia patron. Kamu butuh apa soal keselamatan? Look at him. Sama ya, nanti kita akan lihat bahwa segala sesuatu yang diraih di dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus, itulah yang diberikan kepada kita. Nanti kita akan lihat bagian ini. Yang ketiga adalah patron kebangkitan. Patron kebangkitan, dia kita melihat di banyak bagian Alkitab ya. Apa yang Tuhan Yesus alami, dia mati, kita akan mati. Apa yang Yesus alami, dia memberikannya kepada kita. Berarti dia bangkit, Paulus katakan kita juga akan bangkit. Dia bangkit dengan tubuh yang sama atau tidak? Beda. Maka kita juga akan punya tubuh yang beda. Dia naik ke surga dengan tubuh enggak? Naik ke surga dengan tubuh. Berarti kita juga akan bawa tubuh nanti. Itu ada satu kalimat dari Pontius Pilatus ya, kalau enggak salah ya. Dia mengatakan, Eke homo. Eke homo itu lihatlah dia. Behold him. Ini dikatakan waktu dia bawa Tuhan Yesus keluar kepada orang-orang yang pengen salibin Tuhan Yesus. Dan kemudian Pontius mengatakan, inilah dia. Terus ini kan hinaan ya. Orang-orang semua ceboh Tuhan Yesus, meludahi, memaki-maki, mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tapi buat orang Kristen juga sama. Eke homo, lihatlah dia. Ya dia itulah patron. Baik itu keselamatan, tapi juga nanti kebangkitan. Ini 3 hal setidaknya yang kita bisa lihat dari siapa Yesus Kristus itu. Oke, slide berikutnya. Kita mau melihat sekarang kalau dia benar-benar seperti yang dikatakan tadi, dia gambar sempurna dari Allah, dia patron keselamatan, dia patron kebangkitan, maka kita perlu memperhatikan dia yang datang di dalam daging. Sederhana ya, Yohanes katakan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana dia? Dia datang di dalam daging. Inkarnasi itu inkarnal, di dalam daging. Waktu orang-orang merenungkan tentang Tuhan, mereka bisa renungkan dari jauh. Kita ini merenungkan dari jauh, tanda kutip ya. Kita juga dekat karena Roh Kudus memimpin orang-orang Kristen. Tapi kita itu merenungkan dari jauh. Kita ini bukan saksi mata. Kita ini nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik. Kita apalagi menyentuh Tuhan Yesus nggak pernah. Kita cuma bisa mengenal dia karena Roh Kudus di dalam hati kita. Ini orang Kristen. Tapi pada zaman itu, ketika Yohanes mengatakan kalimat ini, itu masih ada saksi mata. Masih ada orang-orang yang pernah hidup di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga sih. Ini mungkin ditulis di tahun 70-an, 80-an, ada yang mengatakan paling later ya 90-an. Wahyu itu ditulis Yohanes tahun 90-an. Jadi sebelumnya Injil Yohanes. Tapi ini sudah lama nih, gereja sudah ada. Di dalam gereja itu ada orang-orang tua yang pernah hidup di zaman Tuhan Yesus. Dan ada anak-anak muda seperti kita. Kita yang kenal Tuhan Yesus dari kata-kata mereka. Dulu itu ya, Petrus pernah khotbah di gereja ini. Dulu Petrus itu pernah khotbah menceritakan tentang Pentakosta di Yerusalem dan seterusnya. Mereka dengar dari telinga, kayak kita hari ini. Gak ada kitab suci yang seperti ini, gak banyak. Surat-surat Paulus sudah ada, tapi belum lengkap. Maka mereka itu ya, mereka cuma mengingat kira-kira Yesus pada masa dia hidup di dalam daging itu seperti apa. Diceritakan, ini namanya oral tradition. Tradisi turun-menurun. Gereja itu dibangun dari oral tradition. Semua menceritakan cuma satu hal. Menceritakan Yesus di dalam daging itu seperti apa. Waktu mereka baca perjanjian lama, baca kitab Yesaya, baca kitab Hakim-Hakim, baca kitab-kitab perjanjian lama, mereka akan membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu menafsirkan bagian ini atau menggenapi bagian ini. Lihatlah Yesus di dalam daging, in the flesh. He is the Holy One, Wahyu katakan, dia adalah yang kudus dari Allah, ini diberikan kepada Allah perjanjian lama, tapi di perjanjian baru diberikan kepada Yesus. He is the true one, ho aletheos, bersama di dalam Yesus Kristus. Maka 1 Timotius 3:16 mengatakan he was manifested in the flesh. Dia dinyatakan di dalam daging. Saudara, kita perlu merenungkan tentang Yesus yang berinkarnasi. Gitu ya. Kita perlu merenungkan mengenai hal ini. Maka seorang teolog namanya Herman Bavinck, dia pernah mengatakan, slide berikutnya, dia mengatakan satu kalimat ini, inkarnasi adalah fakta utama atau pusat, central fact of the entire history of the world. Maaf ada typo. Inkarnasi adalah satu pusat, satu fokus dari seluruh sejarah dunia. Kenapa? Well, because tanpa dia yang datang di dalam daging,
Kita nggak punya interpretasi akan firman Tuhan. We have lost the touch to all the world. Kita nggak punya sentuhan lagi untuk menafsirkan dunia ini karena dia nggak datang. Kita cuma menerka dari jauh selamanya saja. Tetapi karena dia datang di dalam daging, oh now you can talk about many things. Misalnya Pak Jackson, ya, kita akan lihat dia di awal membuka tema ini dengan the created and the gendered. Kenapa kita bisa merenungkan what it means to be created, to be gendered? Karena nanti Yesus juga begitu. Kita akan lihat nanti. Bu Dona bahas the particular and the social. Kenapa kita bisa merenungkan peran kita baik secara pribadi, personal, maupun di dalam komunitas? Karena dia juga personal dan berkomunitas. And all the entire history. Kalau kita jauhkan lagi, bicara pemerintah, bicara segala macam, saudara tanpa inkarnasi, kita ini cuma menerka dari jauh. Apa yang Tuhan itu mau katakan di dalam hal-hal tersebut. Ini namanya theological insight. Saudara kita bisa lihat misalnya slide berikutnya. Kita melihat the word embodied, firman yang penuh di dalam tubuh, truly and fully. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia dengan natur manusia yang penuh. Nah ini perlu dicatat. Dia berarti memiliki human mind, dia memiliki human emotion, dia memiliki human will, dia memiliki tanda kutip human motivations, human purposing. Dia punya ini semua. Kalau mau lebih provokatif kita bisa katakan dia punya human soul. Yesus punya dua roh. Ini kristologi reform. Dia punya ini semua. Kenapa? Karena dia ambil natur manusia yang utuh dan dia berikan kepada dirinya. Dia tambahkan kepada dirinya. Pribadi kedua Allah Tritunggal truly and fully embodied. Tidak ada yang palsu dari siapa Yesus itu di dalam daging. Ini fakta kristologi. Kita terima hal ini ya. The word become embodied. Di dalam hal ini berarti dia bukan cuma ambil tubuh, tapi dia juga ambil keseluruhan siapa itu manusia. Apa itu manusia? Tubuh dan roh diambil semua. Dia tambahkan pada dirinya. Nah kita akan lihat apa artinya firman yang menubuh sebenar-benarnya, truly and fully. Yang pertama adalah dia di dalam inkarnasinya, sejak inkarnasinya, dia memiliki tubuh yang created. Slide berikutnya ya, with a created body. Saya sengaja pilih gambar ini porselin. Jadi ini created kan ya, porselin. Ini barang yang dibuat. Yesus mengambil tubuh, bukan hanya tubuh, natur manusia, itu created. Just like you and me, kita ini created. Kita nggak bisa melawan fakta bahwa kita ini dicipta. Yesus itu mengambil sesuatu yang dicipta. Kita tuh sering mengatakan ya, kita ini nggak mau ada di level yang lebih rendah. Hewan ya hewan. Tumbuhan ya tumbuhan, benda mati ya benda mati, ada degree-nya itu, ada tingkatannya. Tapi kita manusia ini enggak yang paling atas, di atas kita itu ada pencipta, dan dia memilih untuk mengambil sesuatu yang dicipta. Itu seperti turun level, bukan cuma seperti memang turun level. From the eternity to be with a created substance, dengan satu substansi yang dicipta. Kita harus hati-hati ya, dia tidak hanya mengambil tubuh manusia, itu bidat, tapi kita harus melihat bahwa dia take it fully, benar-benar diambil kepada dirinya itu. Dan dia tidak pernah terpisah dengan created body yang dia ambil. Tuhan Yesus naik ke surga dengan tubuh, dan dia tidak pernah buang kemanusiaan itu sampai kekal. Jadi kalau kita bicara tentang humility of the Son, ini harus hati-hati, ada bidat namanya eternal subordination of the Son. Itu ESS, itu salah. Artinya dia itu seperti level lebih rendah dari Bapa gitu ya. Ini Arianisme. Tapi dia tidak pernah berhenti jadi mediator. Itu poin yang sah. Dia nggak pernah berhenti. Dia terus bersatu itu, dua natur itu, dan selamanya demikian. Isn't it amazing? Kita kadang-kadang diminta untuk menyangkal diri dan pikul salib di dalam created life-nya kita, hidup kita yang diciptakan ini, dan kita kesulitan. Tetapi Allah anak itu dia melakukannya selamanya with a created body. Yang kedua adalah dia juga mengambil a gendered body. Dia juga mengambil gendered body. Anak Allah mengambil tubuh yang berjenis kelamin laki-laki. Tuhan tidak punya kelamin. Tuhan tidak memiliki seksualitas. Allah Tritunggal itu bukan pria dan bukan wanita. Tetapi ketika Allah anak berinkarnasi, dia mengambil natur manusia dan gendered. Pernah nggak pikir ini kelemahan buat Yesus? Oh, karena dia harus hidup sebagai seorang pria dengan batasan-batasan seorang pria. Dia harus hidup dengan limitasi
orang yang punya kelamin. Dia bukan menjadi laki-laki karena dia sebetulnya adalah laki-laki dan kemudian dia mengambil natur manusia laki-laki karena dia ingin menggenapi kelaki-lakiannya, bukan. Kita tidak bisa membayangkan Allah Tritunggal yang kemudian come out, ini teologi LGBT gitu ya, yang kita tolak. Jadi dia sebetulnya punya kelamin dan dia kemudian menggenapi yang dia itu apa gendernya, bukan gitu ya, bukan seperti itu. Kenapa dia menjadi seorang laki-laki? Karena beberapa alasan teologis yang sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu pertama dia harus menggenapi dia sebagai pewaris. Ini aspek teologis, dia menjadi pewaris, dia harus menggenapi dia adalah Adam kedua dan Adam laki-laki, korporat, dia harus mewakili, maka Yesus menjadi seorang laki-laki. Itu limitasi. Itu limitasi yang Tuhan Yesus itu terima. Dan bergandengan dengan ini, dia juga memiliki sexual body. Saya pisahkan gender dan seksual. Saudara pernah pikir bagaimana Tuhan Yesus itu, dia harus, saya pilih sengaja yang tadi ada rame-rame, gender itu rame-rame. Tapi yang seksual saya pilih gambar Tuhan Yesus yang seorang diri. Kenapa? Karena slide berikutnya dia menggenapi atau dia menjalankan seksualitasnya dengan God-honoring and self-valuing capacity. Tuhan Yesus itu bukan cuma tubuhnya laki-laki, tapi fungsional laki-laki. Dan bagaimana dia menjadi laki-laki, dia menghidupinya dengan segala sesuatu yang menghormati Allah dan menghargai diri. That's sexuality. Dia selibat, dia tidak menikah, dia hidup di dalam satu kehidupan yang khusus untuk berelasi dan menjalankan misinya semasa dia hidup sebagai laki-laki yang berfungsi secara seksual. So he knew what it means to be a man. By the way, kalau tadi ya, gendered body ya, kira-kira dalam hal apa Tuhan Yesus itu harus bersikap seperti laki-laki? Ada satu fakta ya, waktu Tuhan Yesus itu ada di perkawinan di Kana, dan kemudian mereka itu kehabisan anggur. Maka si Maria, ibunya itu datang kepada Tuhan Yesus. Tahu kisah ini ya? Dia ngomong, ini anggurnya habis. Di dalam penafsiran yang agak baru gitu ya, itu bukan seperti Maria itu pengen, ayo segeralah kamu itu menyatakan kamu adalah Mesias. Itu penafsiran agak lama gitu ya. Maria itu berharap Yesus itu ini, terus kemudian Tuhan Yesus itu mencobai dulu iman Maria. Kira-kira Maria ini beriman atau tidak. Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, wahai perempuan. Dan kemudian Maria itu ngomong sama para pelayan, apapun yang dia minta turuti. Seperti Maria itu orang Kristen yang beriman. Pokoknya kita siap dulu. Itu udah nggak ada penafsiran itu gitu ya di teolog PP. Tapi kenapa kok Maria itu datang kepada Yesus dan seperti meminta sesuatu kan dari Tuhan Yesus, kan anggurnya habis. Ya karena Yesus adalah kepala keluarga menggantikan Yusuf. Itu expected of Jesus to act on behalf of keluarganya Maria. Mungkin dalam benaknya Maria, ini penafsiran Alkitab yang lebih terkini. Dalam benak Maria mungkin anaknya laki-laki yang pertama ini ya akan beli keluar anggur. Simple. Maka waktu Tuhan mengatakan kepada Maria, apa yang kamu kehendaki daripadaku wanita, Maria juga nggak marah, juga nggak tersinggung, ya karena ya well you know what to do, aku kan anak gitu. Kenapa kok Yesus lakukan itu? Karena dia anak sulung cowok. Yusuf mungkin sudah mati gitu. Ada banyak catatan mungkin Yusuf itu entah meninggal karena perang dan seterusnya. 30 tahun Yesus itu ngapain? Ya jadi tukang kayu, jadi tukang bangunan lebih tepatnya. Gender role pria Tuhan Yesus itu hidupi. Mungkin ya, setelah umur 30, bukan hanya karena dia itu sudah siap untuk melayani sebagai pria dewasa di dalam kacamata orang Yahudi umur 30, tapi juga karena dia tahu bahwa keluarganya bisa di-take care oleh saudara-saudaranya yang lain. It's very empowering ya. Kita juga hari ini ada tanggung jawab, baik yang laki-laki dan perempuan, dan it's applied. Yesus pun juga lakukan itu. Kan dia itu bukan Krishna ya, sekali lagi back to Krishna. Saudara, masa beneran gak ada yang nonton Krishna sih, anyone? Ada Edward, puji Tuhan gitu ya, ada Arnold. Kita punya selera kartun yang sama jeleknya. But then Krishna itu apa sih? Itu dewa Wisnu, dewa pemeliharanya Hindu, yang kemudian bosen di atas sana, dan kemudian pilih lahir di dalam bentuk avatar. Avatar itu berarti totem body, apa itu? Itulah ya, pokoknya dia menjelma gitu ya. Tapi Krishna ini beda sama Yesus kan. Krishna itu sebetulnya dia itu pura-pura jadi anak kecil depan mamanya. Tapi ketika mamanya nggak lihat dia itu ya dewa gitu. Dia bisa ngalahin siluman-siluman,
terus kemudian dia itu bisa bikin mujizat gitu ya. Itu Krishna. Yesus itu nggak begitu. Yesus itu limited boy. Dia itu ya main di pekarangan rumahnya. Dia itu juga bertumbuh jadi remaja. Dia itu juga kerja, cari duit, karena Maria butuh makan, dan seterusnya. Gendered, seksual. Dia di dalam hal seksual, dia menjalankan seksualitasnya karena dia tidak dipanggil untuk menikah, dia jalankan itu di dalam hidup yang tidak bermain-main dengan nafsu. Dia menghormati Bapa, menghormati panggilan Tuhan akan hidupnya yang tidak menikah, dia menjalankan seksualitasnya dengan menghargai dirinya sendiri sebagai pria, dia tidak menjual hal itu, dan dia menjalaninya dengan begitu baik. Paulus mengatakan dia tidak peduli pada hal-hal duniawi, tetapi dia hanya peduli pada bagaimana dia menghormati Tuhan. 1 Korintus 7. Dia devoted kepada Bapa tanpa distraksi. Ayat 35 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Bukan berarti ini hidup yang lebih baik. Tuhan Yesus gak menikah, kita gak menikah. Enggak ya. Tuhan Yesus itu specific calling. Ada orang yang dipanggil sebagai orang-orang yang selibat, dan mereka menjalankan seksualitas sebagai orang selibat. Kita kadang-kadang terbalik ya. Kita tidak God honoring, kita tidak self-valuing. Ini dua hal yang berbeda. Menghormati Tuhan artinya sesuai dengan yang Tuhan panggil buat kita, itu God honoring. Self-valuing itu kita itu menghargai nggak diri kita sendiri sebagai yang dicipta dan berkelamin, entah laki-laki, entah perempuan. That's very important thing. Slide berikutnya, dia adalah particular body. Pernah membayangkan bahwa Yesus juga adalah tentu seorang pribadi yang partikular. Dia punya histori nggak? Punya. Dia punya etnis, dia punya garis keturunan, dia adalah orang Yahudi gitu ya. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia juga punya keluarga. Tadi kita lihat ibunya adalah Maria, ayah tirinya adalah Yusuf. Dia punya saudara tiri, laki-laki dan perempuan. Dia punya sepupu namanya Yohanes Pembaptis. Dia punya keluarga besar termasuk Zakaria dan Elizabeth. Dia juga temporal, dia ada di satu waktu, 2000 tahun yang lalu. Dia juga punya spasial, dia itu pelayanan tuh nggak jauh-jauh amat. Dia itu pelayanan cuman ya sekitaran Galilea, Kapernaum, Yerusalem, muter-muter. Dia cuman pelayanan di kira-kira radius 100 mil. Dia punya temporalitas, dia punya spasialitas, dia punya cerita, dia punya konteks yang mengikat dia. Kita kadang-kadang marah kan ya, kita pengen keluar dari apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau bisa keluarga jangan yang seperti ini, kalau bisa lingkungan jangan yang begini, kalau bisa pergumulan jangan yang itu. Tapi Tuhan Yesus itu also particular. Dia punya kisahnya dia yang personal, yang cuman dia yang punya. That's very interesting. Dia juga sosial tentu. Kalau saudara boleh lihat slide berikutnya. Sekali lagi, satu slide lagi. Next, ya. Oke, dia juga tentu dia social body ya. Dia punya 12 murid, dia punya 3 murid yang disebut dikasihi itu. Dia punya relasi yang dekat dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Dia disupport oleh group of women. Jadi Paulus juga demikian, dia punya group of women, ibu-ibu yang selalu dicatat dari dulu sampai sekarang gitu ya, yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus kemanapun, mendukung Paulus, mendukung gereja. Somehow, kenapa tidak pernah ditulis a group of bapak-bapak, saya juga gak tahu. Tapi group of women itu sering disebut. Sampai sekarang juga PA lebih banyak perempuan gitu ya. Pemuda hari ini quite mix, good. Tapi biasa juga panitia juga banyak perempuan gitu ya. Group of women is always something. Dan more people yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. By the way, saya kasih ayat di situ. Coba kita lihat ya. Matius pasal 11 ayat 19. Matius pasal 11 ayat 19. Kita baca ayat 18 dan 19 ya. Kita baca dengan suara ya. Matius pasal 11 ayat 18 ayat 19. 1, 2, 3. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saya selalu buat joke. Ini dari menit ini sampai selesai joke-nya jangan didengar gitu ya. Tapi joke saya adalah 2 macam hamba Tuhan. Kamu pilih yang seperti Yohanes Pembaptis atau seperti Yesus Kristus? Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, dan dia dianggap kerasukan setan, orang Puritan. Tapi ayat 19, anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, ia seorang pelahap dan peminum. Kita mau seperti Yesus Kristus.
It means that we have to eat and drink wine. Oke, selesai joke-nya. So, back. Tapi apa sih makna ayat ini yang sejati? Tentu bukan berarti Tuhan Yesus itu pemakan gluteni, dia orang rakus dan pemabuk, bukan. Tetapi memang itu fitting ya. Tuhan Yesus bilang gini, kenapa murid-muridmu nggak puasa? Ya karena aku ada di sini. Apa maksudnya sih? Maksudnya, kalau mempelai itu lagi sama-sama dengan murid-murid, kamu nggak perlu hidup dalam sedih-sedih. Tapi Tuhan Yesus sambung, setelah aku pergi, mereka akan berpuasa. Ini penafsiran yang lebih tepat. Artinya, pada waktu Tuhan Yesus datang, dia memang bukan memberikan satu gaya hidup abstinen saja, dia juga berrelasi dengan orang banyak. Kenapa saya baca ayat ini? Karena as a social body, Tuhan Yesus itu sering kena gosip. Ya, sering kena fitnah. Lihat Yesus itu, dia sahabat orang berdosa, dia pelahap, dia peminum, dia sahabat pemungut cukai, tapi Tuhan Yesus itu biarin hal itu. Karena dia memang gak lakukan itu. Dia bukan pemakan rakus dan pemabuk. Dia membawa kepenuhan hidup as a social body. Saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu punya banyak pergumulan yang terjadi karena dia memutuskan untuk lahir ke dalam dunia berinkarnasi dengan natur manusia yang utuh. If only dia datang seperti Zeus. Setiap kali mengunjungi dunia manusia, Zeus datang dengan wujud yang ganti-ganti. Kadang-kadang hewan, kadang-kadang manusia. Kadang-kadang pria tua, kadang-kadang pria ganteng. Kadang-kadang seorang anak kecil, kadang-kadang seorang monster. Dan Zeus menikmati permainan itu. Maka Zeus cuma dicatat sebagai the powerful God. Tapi Tuhan Yesus gak begitu. Dia datang as a baby di kandang hewan. Dia grow up sebagai seorang anak kecil di Mesir. Dan kemudian pulang Nazaret sebagai tukang kayu. Dia dikenal di pekarangan itu, di neighborhood itu, sebagai anak Yusuf, orang miskin, yang selalu dekil. Dia tidak masuk hitungan banyak orang. Dia adalah seorang yang biasa. He's not an all-powerful God. Oh, he is. If only kamu bisa lihat pass through siapa dia sebagai manusia. Maka Injil ya, baik itu mujizat, baik itu perumpamaan, the main message cuma satu, dia bukan manusia biasa. Tapi apakah dia menyatakan itu dengan cara-cara spektakuler? Enggak. Dia menyatakan itu dengan cara-cara yang very human, dengan cara-cara yang sangat sulit untuk orang secara awam itu bisa mengenali siapa dia. And that's the uniqueness of Christianity. Itu keunikan kekristenan. Karena yang bisa kenal dia bukan karena pinter, bukan karena seperti Sherlock Holmes memecahkan teka-teki, enggak. Yang bisa kenal dia adalah yang dicerahkan oleh Roh Kudus untuk kenal siapa dia. Oh, dia bukan manusia biasa. Kok bisa? Dia menenangkan badai. Tapi akan ada orang yang bilang, oh itu cuman kebetulan. Oh, dia adalah seorang Mesias. Kenapa? Karena dia memberikan makan kepada orang-orang yang haus seperti roti mana di Mesir, di padang gurun itu. Dan orang-orang akan berkata, mereka paling beli makanan. Oh, dia adalah Mesias. Kenapa? Karena dia menyembuhkan orang yang kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta. Dan orang akan mengatakan, itu paling memang bukan beneran buta dan seterusnya. But the Christians, orang Kristen itu bertekun, persevere dengan apa yang mereka tahu itu. The question is, slide berikutnya adalah, what for? Kenapa menempuh jalan yang sulit? Kenapa menempuh jalan yang gak gampang seperti ini? Ibrani mengatakan, Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16, dia mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 2 ayat penting dari Ibrani. Why? Because of you. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. You can be somewhat bold ketika mendatangi Tuhan. Kenapa kok kita bisa bold? Tadi ya, dari created sampai social. Which one of those categories itu struggle Anda dan saya? Oh, I'm struggled karena aku dicipta dengan tubuh laki-laki. I'm struggled karena aku harus lahir di keluarga miskin. Aku bergumul karena aku harus
mencari pekerjaan dan nggak dapat-dapat. Aku harus bergumul karena gaji yang ku dapatkan tidak cukup. Aku harus bergumul karena aku mengasihi dia yang tidak mengasihi aku. Aku harus bergumul karena aku sering disalah mengerti oleh orang-orang di dalam gereja atau di kantor. Aku harus bergumul karena aku ditolak. And you can be bold. Kamu bisa berani datang kepada dia, tahta kasih karunia, because he understood. Karena dia mengerti pergumulan Anda dan saya. Slide berikutnya. Ini ada satu yang lebih indah dari itu. Kalimat dari banyak teolog, what he assumes, he heals. Apa yang dia ambil, apa yang dia miliki, apa yang dia tambahkan, dia sembuhkan. Kalimat yang benar bukan assume and heals, tapi what he took, he redeemed. Tapi saya ganti, apa yang dia tambahkan, whatever that is, dia sembuhkan. A shackle of sin. Problem dari dosa bukan selalu, wah saya nggak bisa lepas, itu satu ya. Tapi problem dari dosa adalah seringkali mengatakan bahwa this is all there is in life. Ya hidup itu ya ini. Hidup itu ya yang masalah yang kamu lihat. Hidup itu ya pergumulanmu. Hidup itu ya sebatas air mata. Hidup itu adalah sebatas kamu disalah mengerti terus menerus. That's life, itu problem sin. But he heals. Dia berinkarnasi to heal. Maka kalau sistematika mengajarkan natur manusia yang utuh, dia ambil sepenuhnya karena bukan hanya tubuh tapi juga roh harus di redeem, ditebus. Itu benar ya. Tapi apa artinya secara pastoral? Artinya secara pastoral is whatever the struggle, you can bring it to him. Kamu bisa bawa itu kepada dia. Kadang-kadang kita baca cuma sebatas sistematika teologi kan. Oh dia tahu, dia mengerti. Benarkah dia mengerti? Ya karena dia ambil natur manusia secara utuh. That's very cold. Sangat dingin teologi yang seperti itu. Oke. Teorinya saya centang, saya setuju. But then you have to pray for it. Kamu harus berdoa kan itu. Berdoa tentang itu. Well, I love the world. Aku cinta dunia. I love money. I love porn. I love my job. I love hate. I love to fight. I hate my family. Dan whatever gitu ya, macam-macam. And you have to be bold in bringing that to God. Oh kadang kita itu kebalik ya. Ayo persekutuan doa. Wah janganlah. Persekutuan doa itu untuk orang-orang yang suci. Orang-orang yang sudah pelayanan. Nanti kalau saya sudah rutin datang pemuda, hari ini sepi gitu ya. Kalau saya sudah rutin itu PA, baru saya doa. Kalau saya sudah rutin datang ibadah, saya sudah nggak terlambat waktu ibadah. Kalau saya sudah kasih persembahan atau perpuluhan, kalau saya sudah menginjili, baru saya akan datang kepada Tuhan. God look at me, I've done this all. Tapi siapa yang datang seperti itu kan pemuda yang kaya ya. Aku sudah lakukan 10 hukum Musa atau apapun yang tertulis di kitab para nabi. I've done it. Saya percaya dia lakukan by the way. Di dalam pandangan dia sudah lakukan dengan baik. Dia kalau jadi jemaat itu akan jadi penatua, akan jadi pendeta. Dia akan dihormati. Sudah lakukan semua kok. Dan Tuhan nggak mengatakan, bohong, mana ada. Dan Tuhan nggak mengatakan begitu kan. Yang Tuhan katakan adalah, oke, kalau kamu mau sempurna, jualah semua itu, bagikan kepada orang miskin. The point is not to be poor, sekali lagi. The point is to give your heart to Jesus. Tuhan itu gak concerned with happiness. Karena setelah itu pemuda itu sedih dan kemudian pergi. Karena hartanya banyak dicatat di dalam Injil. The point is not to be poor. The point is to be poor in the sight of God. Matius pasal 5 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. That's the key. We are rich di hadapan Tuhan. Saudara, bahkan ketika kita dalam pergumulan dan kita merasa kita belum layak hadir di hadapan Tuhan, kita sebenarnya sedang mengatakan seperti pemuda kaya itu, aku ini kaya di hadapan Tuhan. Kaya apa? Kaya pergumulan. Kaya akan masalah. Kaya akan struggle. Ibrani katakan, be bold. Beranilah bawa itu kepada Tuhan. Slide berikutnya, kita skip 1 Yohanes 4 ayat 2-3, ini skip slide berikutnya.
This is the summary. Inkarnasi adalah tentang Allah yang menjadi embodied secara penuh. Ini adalah Allah Tritunggal punya desain. Ini adalah satu inkarnasi yang bertujuan untuk keselamatan, kepenuhan hidup, and to be fully united to the triune God. Kita gak bahas ini secara doktrinal, but what is the point? The point adalah Tuhan Yesus itu berinkarnasi supaya sekarang kita itu gak perlu hidup di dalam struggle yang terus-menerus tanpa jalan keluar. Sekali lagi, kekristenan bukan masalah itu hilang. Kekristenan bukan itu. Kekristenan adalah masalah itu kamu hadapi with eyes look at God. Dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Itu jalan keluar. Triune God's design. Desain Allah Tritunggal adalah supaya kita itu united, bersatu dengan Dia. Bersatu dengan Dia baik sekarang atau kelak di dalam kepenuhan ketika Ia datang kembali. Dan cara yang Tuhan Allah Tritunggal itu pilih adalah kirim anaknya yang tunggal to be embodied. But we throw it away. Kita seringkali buang itu. Dua aplikasi, saudara. Yang pertama adalah accept the calling. Saudara, di dalam hidup Yesus Kristus sendiri dan di dalam hidup kita, ada proses, ada perjalanan, ada destinasi, ada purpose. Did you accept your calling in Him? Oh, callingnya apa ya saudara? Mesti bergumul. Apa yang Tuhan itu panggil, bukan cuma soal profesi, soal gaya hidup. Karena kekristenan itu lebih cocok disebut gaya hidup daripada agama. Accept the calling. Dan yang kedua, follow the action. What did Jesus do with all His embodied living? Oh, He gave Himself. Dia bukan hanya menjalani hidup untuk dirinya sendiri, dia menerima panggilan itu dan kemana panggilan itu membawa dia untuk memberikan hidupnya. Follow the action. Bagaimana caranya, saudara? Follow the action. Slide berikutnya, saudara, ada satu lukisan. Ini adalah lukisan, next. Nah, ini adalah lukisan Last Supper, perjamuan terakhir. Saudara, perjamuan Tuhan itu adalah gambaran paling mungkin kita pahami untuk mengerti relasi vertikal dengan Tuhan dan relasi horizontal. Sederhana ya, Yesus di sana, dia membawa roti dan anggur, karena ini memang yang mereka makan pada saat itu, roti dan anggur, dan kemudian dia memberkati itu, memecah-mecahnya, memberikannya kepada seluruh orang di meja itu. Mungkin 12 murid, mungkin ada orang lain. Dan kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, inilah peringatan, lakukan terus untuk mengingat aku. Ketika kamu melakukannya, kamu memberitakan kematianku, dan seterusnya. Ini perjamuan kudus. Pada saat itu ini bukan perjamuan kudus. Ini adalah fellowship, persekutuan dengan Yesus, guru mereka. That's the idea. Misalnya kamu makan malam di satu rumah Pak Agudin gitu ya, Bu Dona masak nasi goreng roa, kemudian saya bawa minuman yang hangat, and then kita semua makan di situ, dan kemudian Pak Agudin bilang, ya besok saya sudah bukan lagi gembalanya Geraha. Terus kita, ganti siapa? Ganti, langsung kita kaget gitu ya, kita akan makan dan minum itu dengan solemn. Waduh, ini masa terakhir. Tapi mereka nggak truly get it kan? Mereka nggak truly get it. Dari satu fellowship yang biasa. Tapi Tuhan kasih makna. Maknanya di mana? Maknanya adalah if you bless it, the bread and the cup. Maka waktu perjamuan kudus di gereja hari ini, itu serius. Karena Tuhan benar-benar memberkati roti dan anggur yang kita makan hari ini. Dan itu benar-benar ada tubuh dan darah Kristus secara rohani, vertikal. Horizontal enggak? Hari ini kurang. Karena dibagikan oleh usher, terus kita itu kadang-kadang nggak persiapan, ini dosa by the way, kita nggak persiapan. Kita mengatakan yang mengambil roti dan minum dari meja Tuhan tanpa mempersiapkan itu jadi satu curse, kutuk. Kita nggak lakukan itu seringkali. Horizontal pada saat itu mereka pass through, mereka bagikan. Nah kita bukan harus tiru gitu ya, pass through bukan. Tapi when you eat and drink, kamu perhatikan sekitarmu, karena mereka juga di mejanya Tuhan. Ini teologi perjamuan kudus. Apa poinnya buat follow the action? 5 hal. Semua pakai kata look ya. Ini dari satu teolog, bukan pemikiran saya, namanya Eric Raymond. 5 lihat. Yang pertama, lihatlah ke atas. Look up.
What is the calling? What is the blessing? Datang dari mana? Datang dari atas. Look up. Kemudian, look back. Lihatlah ke belakang. Apa yang ada di belakang? Jesus give his body. Dia memberikan tubuhnya. Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa manusia. That's why hari ini kita punya calling. Dan kita bisa melakukan actionnya. And then look in. Bukan cuma look up and look back. Look in. Apakah saya menjawab itu dengan baik? Apakah saya menjalankan itu? Apakah saya itu taat kepada Tuhan? Look in. That's what we lack. Dan look around you. Kamu nggak jalanin itu sendiri. Ada orang-orang di sekitarmu. Look around you. That's the point of social body kan ya. Look around you. Orang-orang di sekitar yang apakah mereka menggambarkan orang-orang di meja perjamuan? Enggak lah. Tapi juga sama di perjamuan terakhir itu juga orang-orang yang enggak menggambarkan perjamuan. Dan by the way ada Yudas di situ. Meskipun dia enggak makan dan minum, dia meninggalkan perjamuan itu. But he was there. Look up, look back, look in, look around, and look forward. Karena jawaban struggle-mu masih di depan. Yesus kasih roti dan anggur itu, dan kemudian dia mengarahkan seluruh murid-muridnya untuk lihat apa yang akan terjadi di Getsemani, apa yang akan terjadi di Golgota, apa yang akan terjadi. He would die. Tapi dia juga akan bangkit. 5 hal untuk terus kita lakukan dari perjamuan kudus. Look up, lihatlah kepada Allah, lihatlah ke belakang apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui karyanya bagi saudara dan saya. Look in, introspeksi diri kita. Look around, lihatlah orang-orang di sekitar kita. And look forward. That's how you follow the action. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kiranya Tuhan terus memberkati kami, dan kami bersyukur karena sekali lagi kami boleh merenungkan firman dalam keterbatasan kami bersama dengan orang-orang yang lain, dan kami berdoa bagi pemuda di gereja ini, Tuhan kiranya terus memakai, dan kiranya Tuhan terus beranugerah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.